COVID-19 adalah penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia. Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, mengeluarkan pembatasan wilayah, membangun RS khusus penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masyarakat sosial ekonomi muncul dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat Indonesia. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi sangat langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan kuman, dan APD. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi di mana ketika permintaan meningkat namun barang semakin tipis, maka harga akan semakin meningkat. Organisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dari organisasi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi jika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Kasus corona di Indonesia telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat wisata atau tempat publik, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pegawai UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian, kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Assalamualaikum Kak, mohon maaf sebelumnya saya meluangkan waktunya untuk mewawancarai Kakak sebagai seorang yang terdampak dari virus COVID-19. Sebelumnya, apakah benar Kakak merupakan salah satu orang yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini? Ya, benar. Apa dampak yang Kakak rasakan dari COVID-19 ini? Dengan terjadinya COVID-19 ini, saya diberhentikan dari pekerjaan, atau bisa dibilang di PHK, karena perusahaan mengalami kerugian akibat dari virus COVID-19 ini. Berarti secara gamblangnya Kakak adalah pekerja yang terkena PHK, begitu? Ya, benar. Jika boleh saya tahu di mana Kakak bekerja dan bagaimana kronologis PMHK-an Kakak beserta pegawai? Saya bekerja di toko kain Demoda. Kronologis kejadiannya terjadi saat pulang kerja, semuanya dikumpulkan. Tetapi para pegawai baru dikumpulkannya berbeda. Setelah pulang kerja, para
pegawai baru diberikan arahan tentang adanya COVID-19. Dan kemudian staff manager berbicara tentang pengurangan karyawan karena perusahaan mengalami kerugian akibat virus ini. Bagaimana perasaan kakak saat itu saat mengetahui bahwa kakak di-PHK? Jujur sangat kecewa, tapi karena ini sudah menjadi keputusan dari perusahaan, saya terima. Lantas bagaimana dan apa harapan kakak ke depannya mengenai virus COVID-19 ini? Silakan disampaikan kepada masyarakat umum di sana. Semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu, cepat beres. Amin. Karena dengan adanya COVID-19 ini, kita semua jadi susah untuk berusaha, susah untuk bekerja. Mudah-mudahan dengan cepat selesainya COVID-19 ini, kita semua bisa bekerja sesuai kegiatan sehari-hari sebelumnya. Amin. Terima kasih Kak atas waktunya dan atas ketersediaan Kakak diwawancarai oleh saya. Semoga virus COVID ini cepat berlalu dan kita dapat kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, intanmu terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Jadi, meskipun di era pandemi ini, di era new normal, kita sebagai individu harus tetap bisa menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan pastinya tidur yang cukup. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merintih dan berdoa.